Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sistem 3 fasa hubungan start dan delta. Sebelum dimulainya presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama saya sendiri bernama Putri Zulina, yang kedua Taskia Rahma Syafitri, yang ketiga Doni Saputra, yang keempat Abditor. Langsung saja dimulai presentasinya yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri. Yang pertama, sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa adalah sistem yang menggunakan 3 penghantar dan mempunyai tegangan yang sama, tetapi fasa yang berbeda sebesar 120 derajat. Lanjut. Hubungan bintang. IA, IB, IC sama dengan arus saluran. Arus saluran sama dengan arus fasa. V AB, V AC, V BC sama dengan tegangan antara saluran atau VL. IN sama dengan arus pada saluran netral. VAN, VBN, VCN sama dengan tegangan fasa. Titik pertemuan dari masing-masing fasa disebut dengan titik netral atau titik N. Hubungan delta. Pada hubungan delta, yang pertama, tegangan saluran VL sama dengan tegangan fasa VP. Arus saluran IL tidak sama dengan arus fasa IP. VAB, VBC, VAC sama dengan tegangan fasa. Tegangan fasa sama dengan tegangan saluran. IA, IB, IC adalah arus saluran. IAB, IB sama dengan IBC sama dengan ICA adalah arus fasa. Hubungan start. Dalam hubungan bintang ini, jika hambatan atau beban listriknya seimbang, RA sama RB sama RC dan disuplai oleh tegangan listrik yang sama besar, maka akan menghasilkan arus fasa yang sama, dan akibatnya titik X yang dihubungkan ke penghantar netral akan mempunyai arus nol. Hubungan delta. Ciri khas dari hubungan delta ini adalah simbol segitiganya. Pada rangkaian delta ini tidak terdapat titik tengah sebagai pusat atau netral. Bila titik ujungnya diukur, maka ini akan mengukur fasa ke fasa. Bila tegangan kerja 380 VAC, maka dapat diartikan bahwa titik A sampai C 380 VAC. Titik A sampai B 380 VAC. Titik C sampai B 380 VAC. Keuntungan sambungan atau koneksi start. 1. Dalam sambungan start, tegangan fase adalah V PH sama dengan VL per 31/2. Karena EMF induksi di dalam gulungan primer dari alternator berbanding lurus dengan jumlah putaran. Alternator yang terhubung start membutuhkan jumlah kurang dari putaran pada sambungan delta pada tegangan yang sama. 2. Pada tegangan yang sama, hubungan start membutuhkan lebih sedikit isolasi dari hubungan delta. Karena alasan di atas, maka alternator 3 fasa umumnya terhubung start. 3. Pada hubung start dihasilkan 3 fasa dan 4 kawat atau kabel pada sistem. Hal ini memungkinkan penggunaan 2 tegangan atau tegangan fasa serta tegangan line. Beban fasa tunggal dapat dihubungkan antara satu line dan terminal netral. Sedangkan jika menggunakan tegangan 3 fasa dapat diletakkan di 3 baris. Fleksibilitas ini tidak tersedia pada hubung delta. 4. Pada hubungan start, titik netral dapat dibumikan atau digroundingkan. Pembumian netral memungkinkan penggunaan perangkap pelindung
atau relay untuk melindungi sistem dalam masalah kesalahan grounding. Selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Abdi Tuan. Baiklah, keuntungan sambungan delta. 1. Jenis sambungan ini paling cocok untuk motor-motor konveyor. 2. Sebagian dari beban 3 fasa pada hubungan adalah hubung star. Pada masalah pemakaian beban yang tidak seimbang, memungkinkan fleksibilitas dengan penambahan dan penghitungan pada fase tunggal. Ini tidak bisa dilakukan pada hubung star 3 kawan. 3. Sebagian besar motor induksi menggunakan hubungan dan selanjutnya daya sistem pada beban yang seimbang. Jumlah daya yang digunakan oleh suatu generator atau daya yang diserap oleh beban 3 fasa diperoleh dengan menjumlahkan dari setiap fasa. Pada sistem yang seimbang, daya total tersebut sama dengan 3 kali daya fasa, karena daya pada tiap-tiap fasanya sama. Jika sudut antara arus tendangan adalah sebesar theta, maka besarnya daya per fasa adalah P fasa sama dengan P fase dikali I fasa dikali theta. Sedangkan besarnya total daya adalah penjumlahan dari besarnya daya tiap fasa dan dapat dituliskan dengan PT sama dengan 3 kali PF dikali IF dikali cos theta. Pada hubungan bintang, karena besarnya tegangan saluran adalah 1,373 P fasa, maka tegangan per fasanya menjadi P line atau per 1,3 dengan nilai arus saluran sama dengan arus fasa IL sama dengan IF. Maka daya total atau P total pada rangkaian hubung bintang adalah PT sama dengan 3 dikali PL per 1,73 dikali IL dikali sama dengan 1,73 dikali PL dikali IL dikali cos theta. Dan pada hubungan segitiga dengan besaran tegangan lain yang sama dengan tegangan fasanya, PL sama dengan P fasa dan besaran arusnya I line sama dengan 1,73 I fasa, sehingga arus per fasanya menjadi IL per 1,73, maka daya total atau P total pada rangkaian segitiga adalah PT sama dengan 3 dikali IL per 1,73 dikali PL dikali cos theta sama dengan 1,73 dikali PL dikali IL cos theta. Dari persamaan total daya pada kedua jenis hubungan, terlihat bahwa besarnya daya pada kedua jenis hubungan adalah sama. Yang membedakan hanya pada tegangan dan arus yang mengalirnya saja, yang berlaku pada kondisi beban yang seimbang. Dari pembebanan yang seimbang adalah jumlah faktor dari ketiga tegangan adalah sama dengan 0. Begitu pula jumlah faktor dari arus pada ketiga fasa juga sama dengan 0. Selanjutnya dilanjutkan oleh Taskia. Daya sistem 3 fasa pada beban yang tidak seimbang. Pada daya sistem 3 fasa tidak seimbang, nilai impedansi beban dari ketiga fasa tidak sama, sehingga jumlah fasor dan arus netralnya atau IN tidak sama dengan 0, dan beban dikatakan tidak seimbang. Ketidakseimbangan beban ini dapat saja terjadi karena hubung singkat atau hubung terbuka pada beban. Dalam sistem 3 fasa, ada 2 jenis ketidakseimbangan, yaitu yang pertama, ketidakseimbangan pada beban. Yang kedua, ketidakseimbangan pada sumber listrik atau sumber daya. Pada saat terjadi gangguan,
Saluran netral pada hubung bintang akan teraliri arus listrik. Ketidakseimbangan beban pada sistem 3 fasa dapat diketahui dengan indikasi naiknya arus pada salah satu fasa dengan tidak wajar. Arus pada tiap fasa mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan. Yang berikutnya diagram pasor tegangan. Rangkaian hubung star Y serta diagram pasor tegangannya. Yang gambar yang pertama adalah hubung star pada rangkaian listrik, dan gambar yang kedua adalah diagram pasor tegangan. Pada gambar di atas, tegangan EAB, EBC, dan ECA merupakan tegangan line di mana EAB sama dengan EAN ditambah ENB sama dengan EAN dikurangi EBN. EBC sama dengan EBN ditambah ENC sama dengan EBN dikurangi ECN. ECA sama dengan ECN ditambah ENA sama dengan ECN dikurangi EAN. Gambar B memperlihatkan diagram pasor di mana dapat dilihat bahwa tegangan fasa EAN, EBN, dan ECN memiliki magnitude yang sama, namun terpisah satu sama lain sebesar 120 derajat. Tegangan line EAB merupakan penjumlahan dari vektor EAN dan minus EBN. Begitupun dengan tegangan line EBC dan ECA, dan juga terpisah 120 derajat satu dengan yang lainnya. EAB sama dengan EBC sama dengan ECA sama dengan 2 EAN cos 30 derajat. 2 EPH akar 3 per 2 sama dengan akar 3 EPH. Sedangkan arus yang mengalir dapat dihitung dengan persamaan IA sama dengan IB sama dengan IC sama dengan IPH, atau IA, IB, IC magnitude. IA sama dengan VAN per Z sama dengan VPH kurang dari 0 derajat per Z kurang dari flux sama dengan VPH per Z kurang dari minus flux. IB sama dengan VBN per Z sama dengan VPH kurang dari minus 120 derajat per Z kurang dari flux sama dengan VPH per Z kurang dari minus 120 dikurang flux. IC sama dengan VCN per Z sama dengan VPH kurang dari minus 240 derajat per Z kurang dari flux sama dengan VPH per Z kurang dari minus 240 dikurangi flux. Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa arus yang mengalir pada belitan motor atau IA sama dengan arus yang masuk, dan diagram pasornya dapat dilihat pada gambar berikut. Mari kita bandingkan dengan hubungan arus dan tegangan pada rangkaian listrik hubung delta seperti gambar berikut. Yang gambar yang pertama tadi adalah hubung delta pada rangkaian listrik, dan gambar yang kedua adalah pasor arus dan tegangan. Tegangan fasa A atau belitan A sama dengan tegangan line atau sama dengan VCA. Sementara arus dalam rangkaian dapat dihitung dengan persamaan IAB sama dengan VAB per Z sama dengan VL kurang dari 0 derajat per Z kurang dari flux sama dengan VL per Z kurang dari minus flux, atau VL sama dengan VAB. IBC sama dengan VBC per Z sama dengan VL kurang dari minus 120 derajat dikurangi IBC sama dengan VBC per Z sama dengan VL kurang dari minus 120 derajat per Z kurang dari flux sama dengan VL per Z kurang dari min 120 dikurangi flux. ICA sama dengan VCA per Z sama dengan VL kurang dari minus 240 derajat per Z kurang dari flux sama dengan VL per Z kurang dari min 240 dikurangi flux. Dan arus line IA, IB, dan IC bisa diperoleh dengan menerapkan hukum Kirchhoff. IA sama dengan IAB dikurangi ICA.
IB sama dengan IBC dikurangi IAB. IC sama dengan ICA dikurangi IBC. IA sama dengan akar dari 3 IAB kurang dari minus 30 derajat sama dengan akar 3 dikali VL per Z kurang dari minus flux dikali kurang dari minus 30 derajat sama dengan akar 3 IPH kurang dari minus 30 derajat dikurangi flux. IB sama dengan akar 3 IBC kurang dari minus 30 derajat sama dengan akar 3 IPH kurang dari min 150 dikurangi flux. IC sama dengan akar 3 ICA kurang dari minus 30 derajat sama dengan akar 3 IPH kurang dari minus flux dikurangi 270 derajat. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Doni. 1. 3 fasa bintang. Pada rangkaian ini kami buat simulasi, yaitu pada simulasi yang kami lakukan bahwa dari beban yang sama maka lampu yang terjadi akan hidup secara bergantian secara terus-menerus. 2. Pada 3 fasa segitiga beban seimbang kami simulasikan bahwa pada lampu yang terjadi ialah lampu akan hidup secara bergantian sekali 2. Apabila satu lampu terhubung ke arus, lampu tidak menyala. 3. Pada 3 fasa segitiga beban tak seimbang dia akan sama dengan 3 fasa bintang. Beban tak seimbang. 4. Pada 3 fasa bintang, beban tak seimbang, lampu yang terjadi ialah akan hidup secara bergantian secara terus-menerus. Apabila kita membuat tegangan ke lampu lebih rendah dari sumber, maka lampu akan mati atau putus, dan apabila tegangannya dibikin naik, maka lampu itu akan tidak menyala sedikit pun. Itulah presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.